Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sehat buat kita Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada Pak Pit, Pak Mariono, Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam ruang eh, daring ya untuk kegiatan demonstrasi kontekstual 2.3, yang mana pada kegiatan ini kita disuruh membuat praktek percakapan coaching. Baik, sebelum kita percakapan coaching, di sini kita akan melaksanakan skenario satu, yang mana yang bertindak sebagai pengamat di sini adalah saya sendiri, yaitu Abang Iskandar, kemudian coachnya Pak Marino, kemudian coach yang bertindak sebagai coachnya adalah Pak Satri Randi. Eh, Sebelum kita melaksanakan coaching ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, khususnya kepada eh, yang Pak Coach kita, yaitu Pak Mariono. Bagaimana Pak Mariono? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Abang. Gimana Pak Abang juga sehat kan? Alhamdulillah, sehat juga Pak. Baik Pak, sebelum memulai coaching, saya ingin tahu Pak, kompetisi apa yang Pak Mariono harapkan untuk dikembangkan dalam kegiatan coaching ini Pak? Baik Pak, dalam coaching nanti kompetensi yang saya ingin kembangkan adalah bagaimana saya sebagai coach dan rekan saya sebagai coach dapat menghadirkan diri baik secara fisik, pikiran, hati, sehingga dapat selaras dan fokus dalam peristiwa coaching yang nanti akan kami lakukan. Selanjutnya, kami akan saling mendengarkan, saling aktif, dan tak lupa nanti saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin sangat berbobot sekali. Tentu saya akan melakukan coaching ini dengan prinsip kemitraan bersama dengan coach saya. Waduh, baik sekali Pak, sangat luar biasa. Oke Pak, selanjutnya apa tujuan dari pengembangan yang ingin Bapak eh, kembangkan dalam kegiatan coaching ini Pak? Baik Pak Abang, tujuan yang ingin saya kembangkan yaitu dapat membantu coach menyelesaikan masalahnya yang dihadapi dengan cara coach menggali potensi dirinya tanpa saya harus memberikan solusi praktis kepada coach. Baik Pak, mantap sekali. Semoga dengan memahami potensi inti dan prinsip coaching, masalah yang dihadapi coach bisa diselesaikan dan coachingnya berjalan dengan baik, serta dapat membuat komitmen atas hasil yang dicapai untuk langkah selanjutnya ya Pak ya. Baik, baik Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya saya izin Pak ya untuk memulai coaching saya dengan Oke, Pak Saprin. oke Pak, baik Pak, silakan Pak. Assalamualaikum, Pak Pak Mariono. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Pit. Gimana kabarnya Pak Pit? Alhamdulillah Pak bisa bertemu dengan Bapak meskipun dalam uh, jarak jauh virtual. Uh, Bapak apa kabarnya nih? Alhamdulillah nih Pak. Eh ya beginilah Pak kondisinya. Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana Bapak sehat juga kan? Baik Pak, Alhamdulillah. Oh ya, Bapak punya waktu luang hari ini. Baik Pak, ada. Saya lihat sepertinya Bapak ini agak murung juga ini. Tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana? Ada apa Pak yang bisa kita Uh, diskusikan ini? saya mohon maaf Pak, Uh, saya ini jadinya mengganggu waktu Bapak nih. Oh, tidak lah Pak. Biasa aja. Kita bisa diskusikan ini. Silakan Pak, Uh, ada yang bisa kita apa yang perlu Pak sampaikan ini? Begini, Pak Mariono, saya nih mau cerita sedikit-sedikit lah biar beban hidup saya nih bisa berkurang. Ini tentang masalah saya, Pak. Apakah Pak Mariono bisa membantu? Dengan senang hati Pak Pit, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Kira-kira topik masalahnya curhat tentang apa sih? Ini
bukan tentang curahan hati, Pak, tapi curahan jiwa juga. Jiwa saya ini sudah tidak stabil, Pak. Bergoyang-goyang, mungkin kan pengaruh gempa, Pak. Juga pengaruh awan panas sekarang nih. Jadi tak tenang rasanya, Pak. Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau jalan keluar dari sebuah masalah yang sedang saya hadapi sekarang ini. Ini nampaknya berat sekali nih. Masalah apa sih, Pak? Coba Pak ceritakan apa yang sedang Pak rasakan ini. Mungkin saya bisa hadir bersama Pak Pit untuk sama-sama kita menyelesaikan masalah Pak Pit ini. Ya, begini Pak. Beberapa hari lalu saya melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang guru untuk melakukan PKG, penilaian kinerja guru dan disupervisi oleh tim PKG yang beberapa guru yang memang sudah ditunjuk supervisi di kelas gitu Pak. Nah, waktu di supervisi itu saya mendapat masukan dan teguran dari guru yang mensupervisi, guru senior lah gitu Pak. Bagaimana bisa, Pak? Lalu apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari guru senior tersebut? Kalau menurut saya Pak, ya sebenarnya masalah tidak begitu serius. Terus tidak serius? Tidak serius bagaimana sih, Pak? Nah, guru senior itu mengkritik tentang proses mengajar saya, Pak. Kalau proses mengajar yang bagaimana, Pak? Apakah Bapak ini tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau sampai dikritik eh, tidak boleh itu, tidak boleh ini? Nah, beliau sepertinya keberatan. Waktu saya mengajar, saya tidak menggunakan buku teks. Oh, seperti itu. Lalu bagaimana tanggapan Pak dengan merespon dari guru senior tersebut? Saya, Pak, sejujurnya, Pak, menyampaikan kepada beliau kalau saya mengajar selama ini, saya mengajar menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku referensi perpustakaan, yang penting dia mengacu kepada kurikulum. Nah, ketika saya sampaikan hal ini, beliau merasa tersinggung dia. Oh, begitu. Jadi masalahnya, kalau begitu saya tanya Pak dulu. Selama ini, apa yang Pak lakukan dalam proses pembelajaran mengajar-mengajar ini, belajar mengajar ini? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, saya mengajar menggunakan berbagai sumber, ya, dari buku yang ada di perpustakaan. Juga mengajak siswa untuk menonton, menayangkan video-video pembelajaran, pembelajaran yang interaktif dan tentunya menyenangkan, Pak. Terus, mengapa Pak tidak menggunakan buku teks? Nah, menurut saya, Pak, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan juga mengacu kepada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus, Pak. Lalu, bagaimana hasilnya saat Pak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa berbeda-beda, Pak. Dan belajarnya pun berbeda-beda. Nah, betul juga, Pak. Kenapa sih saya tidak kepikiran juga ya? Selama ini memang ada beberapa siswa yang ia mendapat hasil pembelajaran yang memang kurang memuaskan. Itulah, Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari guru senior kemarin adalah seperti itu, Pak. Supaya Pak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir, Pak, memang ada benarnya juga, Pak. Jadi, setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Nah, terus terang, Pak, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah. Di rumah saya kepikiran terus masalah ini. Akibatnya, Pak, banyak pekerjaan-pekerjaan saya menjadi terbengkalai.
Oh, begitu ya, Pak ya. Ini nampaknya harus segera diselesaikan. Lalu apa eh, yang membuat Pak merasa tidak nyaman selama ini, Pak? Sebetulnya Pak yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena guru senior tersebut ia menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Nah, saya takut Pak nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Jika saya menyimpulkan apa yang membuat Pak merasa tidak nyaman adalah saat supervisi. Itu karena Pak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika guru senior memperingatkan. Pak memberikan argumen sehingga hal itu membuat guru senior merasa tersinggung, lalu menyampaikan ke kepala sekolah. Kira-kira seperti itu nggak ya, Pak ya? Iya, iya Pak. Kira-kira Pak, saya ini akan dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah atau tidak Pak ya? Kalau menurut saya, Pak, untuk masalah ini, Pak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif, sehingga membuat semangat Pak dalam mengajar. Ya, mudah-mudahan Pak ya. Dari apa yang sudah Pak sampaikan, apa rencana ke depannya Pak Pit? Nah, inilah saya mulai berniat, ya saya berniat ini ingin menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusinya. Oke, 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 oke. Lalu apakah ada hal yang lain yang akan dilakukan? Nah, saya akan menemui guru senior dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait dengan proses belajar, mengajar saya ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran lah kepada guru senior yang mensupervisi saya. Nah, bagaimana saya bisa menjalankan proses belajar mengajar dengan baik. Nah, inilah semakin beraura ini. Ini Pak Pit ini. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak selanjutnya? Nah, setelah ini saya akan memakai buku teks untuk semua sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Baik, 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 baik. Langkah yang Pak ambil ini sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Pak itu. Syukurlah Pak. Sekarang saya merasa sangat lega karena jujur saya takut mengambil langkah-langkah dalam menyelesaikan hal ini. Apalagi sih kalau sudah berurusan dengan atasan kita. Agaknya khawatir, saya takutnya salah langkah. Ya, alhamdulillah, syukurlah Pak. Sudah merasa lega, lalu dari yang sudah Pak rencanakan tadi, komitmen apa yang Pak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut. Nah, untuk hal itu dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Nah, kemudian tentunya saya akan mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk dari guru senior ya tentang penggunaan buku teks dalam mengajar. Baik, baik. Lalu dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut, Pak? Ya, itu juga masih dalam pikiran nih, Pak. Oh ya, mungkin saya akan mencoba ya berkomunikasi dengan teman guru yang serumpun pada mata pelajaran yang saya ampu ini. Jadi kami bisa saling mengingatkan. Itu ide yang sangat bagus, Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dirasa tidak nyaman. Ya, amin. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas waktunya mendengarkan keluh kesah saya ini. Sekarang saya agak sedikit lega lah. Semoga nanti kita akan menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin, amin. Sama-sama, Pak, sama-sama.
Ya, terima kasih Pak sudah panjang lebar berbicara. Terima kasih juga telah melegakan perasaan saya. Oh iya, lain kali kita curhat di kedai kopi Pak, bagusnya. Biar lebih adem dan nyaman gitu. Wah, ini boleh sangat ini Pak. Nanti kontak-kontak saya ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih kembali Pak Pit. Mudah-mudahan kita sehat semua. Amin. Oke, eh, bagaimana eh, Pak Mariano? Apa sudah selesai coaching tadi? Alhamdulillah sudah Pak. Sudah selesai. Oke, sepertinya asik ya. Bagaimana pelaksanaan coachingnya, Pak? Apa sudah sesuai dengan indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan? Alhamdulillah kalau sudah saya perhatikan tadi sudah Pak. Dari kompetensi, inti, dan prinsip-prinsip coaching yang saya kembangkan tercapai dengan indikator-indikator seperti eh, proses coaching yang berjalan lancar dan komunikatif, serta coach mampu menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa saya memberikan solusi praktis, Pak. Wah, mantap sekali itu, Pak. Sangat luar biasa. Oke, selanjutnya kompetisi apa lagi yang kiranya mau Bapak kembangkan lagi setelah melakukan kegiatan coaching kali ini, Pak? Ke depan saya akan lebih mengembangkan kompetensi coaching lagi nih Pak, ke depannya nih Pak. Lebih eh, apalah Pak, melatih keterampilannya nih Pak. Oke, baik Pak. Mantap jiwa. Luar biasa sekali auranya. Oke, mudah-mudahan ke depannya makin kita sukses dalam pelaksanaan coachingnya. Saya rasa, Terima eh, kasih. ya, ya, terima kasih. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan materi coaching untuk supervisi akademik. Pada skenario 2 ini kita akan memainkan peran di mana ada pengamat, nanti akan saya bawakan Mariono, kemudian coach diperankan oleh Sapri Tiandi, kemudian coach diperankan oleh Abang Iskandar. Namun sebelum kita mulai kegiatan ini saya akan berbincang-bincang dulu dengan coach pada saat ini yaitu Bapak Sapri Tiandi. Kita mulai proses coaching pada kegiatan skenario 2 ini. Assalamualaikum Pak Pit, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mariano, Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Bapak? Pak Mariano, baik. Alhamdulillah sehat juga Pak. Pak Pit, sebelum memulai coaching kita bincang-bincang sedikit ya. Saya ingin mengetahui kompetensi apa yang Pak Sapritiandi ingin kembangkan dalam coaching kali ini. Eh, baik Pak, dalam coaching ini nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya sebagai coach dan rekan saya sebagai coachee. Nah, ini yang pertama dapat menghadirkan diri present, baik badan, pikiran, hati, dan juga dapat selaras. Dan tentunya fokus dalam peristiwa coaching ini yang nanti akan kami lakukan. Selanjutnya, kami akan saling mendengarkan secara aktif dan tak lupa juga nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Tentu saya akan melakukan coaching ini dengan prinsip kemitraan. Baik, ini sangat luar biasa Pak Pit. Tentu di dalam coaching ini prinsip kemitraan ini harus dibangun ya Pak Pit ya.
Selanjutnya, apa tujuan di dalam pengembangan ini yang Pak Pit inginkan, Pak? Dalam tujuan pengembangan coaching ini yang saya inginkan tentu dapat membantu coach menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan cara ya coach menggali potensi dirinya tanpa saya harus memberikan solusi praktis kepada coach tersebut. Baik, Pak. Terima kasih. Ini mantap sekali. Semoga dengan memahami kompetensi ini dan prinsip coaching, masalah yang dihadapi coach bisa diselesaikan. Dan coachingnya berjalan dengan baik. Serta dapat membuat sebuah komitmen atas hasil yang dicapai untuk langkah selanjutnya ya Pak Pit ya. Iya, Pak. Ya, baik, baik. Terima kasih. Selanjutnya saya mohon izin ya akan melakukan coaching saya. Baik Pak, silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abang, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Pak Pit. Wah, ada kabar apa nih Pak? Tiba-tiba mengajak ketemuan lewat ya virtual, lewat Zoom ini. Seperti kayaknya ada yang mau dibicarakan nih. Eh, Begini Pak, saya minta waktu sebentar ngobrol di virtual Meet ini Pak. Saya minta waktunya boleh Pak ya? Begini Pak, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Pak. Eh, ya, boleh, boleh, tentu saja boleh. Nah, apa yang mau Bapak ceritakan nih, Pak? Begini Pak Sam, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya Pak. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas juga hanya 50% dari tiap kelas itu, Pak. Oh, iya. Jadi menurut Pak Abang ini, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Ya, yang saya harapkan yaitu saya mengharapkan solusi lah paling tidak atas permasalahan yang saya hadapi ini tentang semangat murid-murid saya yang saya ajar ini, Pak. Sehingga dia semakin timbul semangat lagi. Begitu, Pak. Menurut Pak Abang, hal apa saja yang membuat murid-murid Pak Abang ini kurang antusias dalam pembelajaran di kelas? Eh, Kalau saya ingat-ingat kembali, Pak ya, eh, murid-murid saya itu kurang antusias itu yang pertama pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan. Kemudian terlalu monoton mungkin Pak ya. Saya terlalu dominan untuk berbicara aja, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan untuk murid saya berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Saya rasa itu mungkin penyebabnya, Pak. Oh, begitu ya, Pak. Eh, apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran yang Bapak laksanakan ini? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, mungkin Pak ya. Tidak monoton, kemudian tidak membosankan. Saya rasa itu yang membuat murid saya antusias. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Nah, lalu menurut Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid menjadi asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Menurut saya, pembelajaran itu yang harus terpusat pada murid lah, Pak. Murid itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian ada ice breakingnya mungkin, ataupun games, supaya pembelajaran itu lebih menarik, sehingga anak-anak
murid-murid itu bisa lebih semangat lagi. Saya rasa seperti itu, Pak. Ya. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya, Pak? Sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas. Kemungkinan karena tugas saya itu terlalu banyak mungkin Pak ya, yang saya berikan kepada mereka. Kemudian berisi banyak pertanyaan mungkin tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Oh ya, kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Pak. Adakah sumber belajar selain buku teks? Saya pikir banyak sih, Pak. Sumber belajar ya seperti bisa kita dari video YouTube, kemudian dari artikel di blog, atau tulisan-tulisan ilmiah yang bisa kita ambil di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren sekarang ini, Pak ya. Seperti TikTok atau Reel di IG mungkin bisa ya. Nah, betul sekali Bapak. Saya yakin bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Bapak antusias dalam pembelajaran. Nah, jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau berbicara masalah rencana sih Pak, mungkin udah ada di bayang-bayangan saya. Mungkin yang pertama saya lakukan itu yaitu merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, mungkin seperti video YouTube tadi, dan juga dengan TikTok mungkin ya. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas itu mungkin tidak terlalu banyak lah. Kemudian bentuk tugasnya juga disesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya ya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi lah mungkin Pak ya, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, kemudian mungkin berupa laporan-laporan digital mungkin seperti itu Pak. Ya. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, kemudian menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur untuk terpaksa. Kemudian akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu paling tidak melibatkan murid, sehingga mereka bisa memilih mana yang menurut mereka lebih mengasihkan dari sumber belajar tersebut. Saya rasa seperti itu, Pak. Wah, bagus sekali Bapak. Ya, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Pak, sesuai dengan harapan Bapak. Amin, amin, amin. Terima kasih, Pak Pasat, atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Amin. Ya, sama-sama lah Pak Abang. Baik, kalau begitu saya pamit izin lip ya Pak. Terima kasih atas bantuannya. Semoga sehat selalu Pak Pit. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini nampaknya sudah saya perhatikan selesai coachingnya nih Pak Pit ya. Alhamdulillah Pak, sudah sudah selesai. Alhamdulillah. Iya. Gimana Pak? Kira-kira apa yang Bapak rasakan sekarang ini? Atau bagaimana pelaksanaan coachingnya? Apa sudah sesuai dengan indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan? Alhamdulillah sudah ya Pak. Dari kompetensi inti dan prinsip coaching yang saya kembangkan sudah tercapai dengan indikator
indikator seperti proses coaching tadi yang berjalan dengan lancar dan sangat komunikatif. Serta coachingnya juga mampu menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa saya memberikan solusi praktis. Mantap. Ini luar biasa nih, Pak. Memang tujuan coaching kan seperti itu. Jadi kita ini hanya sebagai teman diskusi ya, Pak ya. Selanjutnya, kompetensi apa yang Bapak mau kembangkan lagi setelah melakukan coaching kali ini, Pak? Nah, harapan saya ke depannya saya akan lebih mengembangkan kompetensi coaching eh, bagi saya supaya lebih mantap, Pak. Baik, Pak. Baik, baik, baik. Mantap. Terima kasih, Pak, sudah melakukan coaching hari ini. Mudah-mudahan coaching yang Bapak lakukan dengan Pak Abang Iskandar bisa membantu Pak Abang untuk menyelesaikan masalahnya ya, Pak ya. Iya, Pak. Sama-sama. Baik. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat semuanya dan salam bahagia. Nah, ketemu kita pada demonstrasi kontekstual modul 2.3 ini tentang materi coaching untuk supervisi akademik. Nah, pada kegiatan ini, pertemuan ini adalah yang bertindak sebagai pengamat saya sendiri, Safi Triandi, kemudian coachnya adalah Pak Abang Iskandar, dan coachingnya adalah Pak Moriono. Baik, sebelum memulai percakapan coaching ini, saya akan memulai dulu bincang-bincang dengan coach bagaimana tentang kesiapan beliau dan tentu beberapa hal yang nanti akan kita sampaikan dan kita bicarakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abang Iskandar, apa kabarnya, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sap, alhamdulillah Pak Sap sehat. Gimana kabar Pak Sap? Alhamdulillah sehat juga, Pak. Nah, sebelum memulai coaching ini, saya ingin tahu kompetensi apa yang Pak Abang mau kembangkan dalam coaching kali ini. Baik Pak, terima kasih. Eh, dalam coaching ini nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya sebagai coach dan rekan saya sebagai coach nanti dapat menghadirkan diri, baik badan, pikiran, kemudian dapat selaras dan fokus dalam peristiwa coaching yang nanti akan kami lakukan. Selanjutnya, kami akan saling mendengarkan secara aktif dan tak lupa pula nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Tentu saya akan lakukan coaching itu dengan prinsip kemitraan, Pak. Baik, baik, sangat luar biasa. Selanjutnya apa tujuan pengembangan yang Bapak inginkan? Eh, Tujuan pengembangan yang saya inginkan tentu dapat membantu coach menyelesaikan masalah yang dia hadapi dengan cara coach menggali potensi dirinya tanpa saya harus memberikan solusi praktis kepada si coach. Wah, mantap. Luar biasa ini, Pak. Nah, semoga dengan memahami kompetensi inti dan prinsip coaching, nah masalah yang dihadapi si coach nanti bisa diselesaikan dan coachingnya berjalan dengan baik. Serta dapat tentunya membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah-langkah selanjutnya. Baik, baik Pak Pit, terima kasih. Mohon izin Pak Pit, saya akan memulai coaching saya. Baik, baik. Silakan, silakan dimulai, Pak. Assalamualaikum, Pak Abang. Selamat sore. Waalaikumsalam Pak Mariono. Sore juga Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya bisa berjumpa dengan Pak Abang biarpun lewat daring ini ya Pak ya. Ya, ya, ya. Oh iya Pak, apakah Bapak ini ada waktu luang ini Pak? Insya Allah ada Pak. Ada Pak Mariono. Apa yang Iya. bisa saya bantu Pak?
Iya nih Pak, mohon maaf Pak, saya jadinya mengganggu waktu Bapak ini. Begini Pak Abang, saya mau cerita-cerita sedikit lah, biar beban saya di sekolah ini agak berkurang dan rasa bersalah saya ini terobati nih Pak Abang. Apakah Pak Abang bisa membantu ini ya? Oh, dengan senang hati, Pak. Apa yang bisa saya bantu? Masalahnya apa nih sebenarnya? Gini Pak Abang, saya ingin membicarakan masalah kerja saya di sekolah. Pada Senin, kepala sekolah masuk di kelas saya itu Pak. Menanyakan tentang bagaimana kesiapan sebagai ketua tim untuk menghadapi akreditasi sekolah akhir Desember ini. Sekalian juga dia mengecek segala administrasi pembelajaran saya. Di situ saya didapatinya lah sebagai sebagian administrasi saya yang tidak lengkap. Yang paling menonjol yaitu yang ditanyakan adanya RPP dan jurnal kelas. Dan hal itu pun saya jelaskan pada Bapak Kepala Sekolah bahwa dengan kesibukan saya dalam mengikuti kediklat diklat PPG ini dan menyiapkan dokumen akreditasi, sehingga saya lalai nih Pak membuat RPP dan mengisi jurnal harian tersebut. Dan oleh Pak Kepala Sekolah mengatakan sebagai seorang guru harus bisa memanajemen waktu seefektif mungkin dan bisa profesional dalam bekerja. Saya merasa bersalah nih Pak. Sekali lagi saya ini tak enak hati sama Pak Kepala Sekolah ini. Mungkin Pak Abang bisa bantu saya nih Pak untuk sharing-sharing mendiskusikan hal ini Pak. Oh, jadi kalau saya simpulkan nih, berarti Pak Mariono ini merasa bersalah kepada kepala sekolah karena tidak mengerjakan administrasi kelas dengan baik, dikarenakan kesibukan ya Pak ya, mengerjakan segala tugas sebagai CGP, kemudian juga sibuk menyiapkan segala dokumentasi untuk menghadapi akreditasi sekolah. Sehingga sebagian administrasi kelasnya ada yang nggak terselesaikan dengan baik. Begitu ya Pak ya? Iya Pak Abang, betul sekali itu Pak Abang. Saya Eh, merasa bersalah sekali ini. Mengapa Pak Mariono anggap hal ini sangat penting untuk kita bicarakan, Pak? Iya Pak, sangat penting sekali Pak Abang. Karena saya ini selalu dibayangi rasa bersalah saya terhadap kesalahan-kesalahan saya tersebut. Jadi saya butuh seorang untuk sharing dan juga lebih menguatkan saya Pak terhadap langkah yang akan saya lakukan ke depannya. Apa yang akan Pak Mariono harapkan dari pembicaraan kita ini, Pak? Saya berharap dari pembicaraan saya dengan Pak Abang ini paling tidak bisa lebih memantapkan saya lagi untuk lebih melangkah, lebih baik lagi guna memperbaiki kesalahan yang telah saya lakukan ini kepada kepala sekolah ini, Pak. Baik, Pak Mariono, ini sangat menarik sekali. Kalau dibandingkan nih, sebelum Pak Mariono disibukkan dengan berbagai aktivitas ya, sebagai CGP, kemudian ketua tim akreditasi sekolah, sampai pada kondisi sekarang ini nih, kalau saya tarik skala nih Mas, dari skala 1 sampai skala 10, dari situasi mana yang Pak Mariono rasakan sekarang? Baik, Pak Abang. Awal sebelumnya saya disibukkan dengan kegiatan ini. Alhamdulillah segala administrasi kelas saya bisa saya selesaikan dengan baik. Sehingga kalau ditarik skala masa itu 1 sampai 10 mungkin saya perkirakan saya di skala 8. Tetapi setelah disibukkan dengan berbagai kegiatan sehingga banyak administrasi yang tidak terselesaikan, saya rasakan saya saat ini berada di skala 5 nih Pak Abang. Mengapa Pak Mariono memposisikan pada skala 5 ini, Pak? Iya, karena saya sadar diri Pak, memang saya ini juga harus merasakan kinerja saya saat ini menurun ini Pak Abang. Untuk mempersiapkan segala kewajiban saya sebagai guru, salah satunya yaitu menyiapkan administrasi tersebut. Oh, begitu ya Pak Mariono. Baik.
Dari masalah yang Pak Mariono alami ini, apa solusi rencana yang akan Pak Mariono lakukan sehingga masalah tersebut bisa teratasi? Itulah Pak Abang yang saya bingungkan itu. Mungkin saya harus eh, yang saya lakukan adalah bagaimana saya harus lebih konsisten dalam manajemen waktu yang baik. Kemudian membuat random secara terstruktur dengan baik sesuai dengan mana yang lebih penting yang harus saya kerjakan lebih dulu. Kemudian saya harus komitmen dengan rencana yang akan saya buat. Mungkin itu Pak Abang yang harus saya lakukan. Mengapa Pak Mariono memilih solusi tersebut? Iya Pak Abang, karena kesalahan yang saya lakukan itu bersumber dari kurangnya saya mengatur waktu dengan baik dan memilah mana yang lebih urgent yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Seberapa yakin Pak Mariono dengan solusi yang Pak Mariono ambil ini? Saya sangat yakin sekali ini Pak. Jika rencana tersebut bisa saya laksanakan dengan konsisten dan penuh tanggung jawab, saya yakin masalah saya akan bisa saya selesaikan. Baik Pak Mariono, dari rencana yang sudah Pak Mariono rancang ini, tentu ada hambatan ketika kita menjalankan rencana tersebut. Seperti ada agenda yang tidak terencana, yang sifatnya mendadak. Bagaimana Pak Mariono menghadapi kendala atau hambatan yang terjadi di luar dari rencana yang sudah Pak Mariono rancangkan tersebut? Intinya harus konsisten dan komitmen Pak Abang. Saya rasa dengan niat dan konsisten yang tinggi, semua bisa diatasi dengan baik, insya Allah. Iya Pak Mariono, niat dan konsisten itu yang utama. Kalau tidak konsisten dan dibaringi dengan niat untuk melaksanakannya, sebagus apapun rencana yang sudah diatur, tidak akan bisa juga ya Pak Mariono ya. Baik Pak Mariono, dari rencana yang sudah dibuat nih, bagaimana Pak Mariono bisa memonitor serta menjaga akuntabilitas dari rencana atau solusi yang sudah Bapak buat atau Bapak rancang tersebut? Iya, 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 betul Pak, betul. Memang harus ada yang memonitor setiap perubahan yang harus kita lakukan ya Pak ya. Yeah. Kalau tidak, tentu kita akan lalai. Mungkin saya akan meminta kepada kepala sekolah untuk mengontrol segala administrasi kalau saya misalkan seminggu sekali. Sehingga rasa timbul tanggung jawab saya itu bisa memenuhi dan timbul secara pribadi dari diri saya, Pak. Kemudian saya akan melibatkan istri saya tercinta nih, Pak, Iya, untuk iya, iya, mengingatkan iya. saya setiap Iya, saat terlihat iya, santai iya. di rumah. Ya, ini penting, Pak. Iya, iya, betul. Kemudian melibatkan teman sejawat untuk sharing administrasi kelas Iya, iya. setiap harinya, saling mengingatkan. Saya rasa itu Pak Abang yang bisa saya lakukan. Iya, iya, iya. Eh, Kapan rencana ini akan Pak Mariono laksanakan? Saya rasa lebih cepat lebih baik Pak Abang ya. Oh, iya, lebih cepat memang harus lebih baik, Pak. Baik, Pak Mariono. Mungkin asik sekali nih percakapan kita saat ini. Dan tak terasa sudah agak siang. Hari ini hari Jumat. Bentar lagi sudah bunyi beduk. Oke. Ya, jadi saya doakan aja nih, semoga Pak Mariono bisa komit nih dengan dan selalu konsisten dengan rencana yang sudah dibuat. Dan saya ingin mendengar hasilnya lagi nanti seminggu lagi ya Pak ya. Oke Pak, Baik, semangat terima Pak. kasih Pak. Terima kasih. Oke ya, Terima oke kasih oke. Pak atas Ya, motivasinya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Pak Abang? Apa sudah selesai coachingnya nih? Alhamdulillah sudah Pak, luar biasa. Ya, Alhamdulillah ya. Bagaimana pelaksanaan coachingnya ini? Apakah sudah sesuai dengan indikator ketercapaian pengembangan yang Pak Abang inginkan? Alhamdulillah sudah sih Pak. Dari kompetensi inti dan prinsip coaching yang saya kembangkan tercapai dengan indikator-indikator seperti proses coaching yang berjalan dengan lancar dan komunikatif, serta coachnya sendiri itu mampu menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa saya memberikan solusi yang praktis gitu Pak. Wih, mantap. Mantap, sungguh luar biasa. Eh, Selanjutnya ini Pak Abang, apa kompetisi apa lagi yang Pak Abang mau kembangkan lagi setelah melakukan coaching kali ini? Hmm, ke depan mungkin saya akan lebih mengembangkan kompetisi coaching saya lagi Pak, dengan setiap hari berlatih coaching sehingga lebih mantap lagi ke depannya. Saya rasa seperti itu Pak. Baik, baik, baik. Mantap, mantap jiwa Pak Abang. Ini luar biasa. Oke, Terima terima kasih kasih Pak. ya sudah melakukan coaching. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.